Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kita kembali lagi dalam bisnis klinik ya, bersama dengan Berkah Pengusaha. Insya Allah sore hari ini kita lanjutkan podcast kita ya. Edisi sore ini kita mau ngobrol tentang dahsyatnya propolis untuk menggempur penyakit. Masya Allah, ini temanya bagus banget nih ya. Dan kita di sini insya Allah nanti ngobrol sore-sore santai bersama dengan Mas Hajar. Ya. Assalamualaikum Mas Hajar. Waalaikumsalam Mas Bayu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ini sore-sore ceritanya tadi pagi ini Surabaya habis hujan nih. Nggak tahu Malang nih Malang barusan, sudah mulai hujan belum nih? Malang siang. Mulai siang ini Iya sampai sini sama masih baru masih satu hujan. hari. Oh, di Surabaya kemarin aja. Kemarin, terus ini sudah enggak, cuma mendung aja hari ini. Nah, ini kita ini mau membahas tentang dahsyatnya propolis. Ini saya tuh pernah baca ya kan gitu. Cuma udah lama buku tentang membahas dahsyatnya propolis ini nih ya. Jadi ceritanya itu kita itu ngangkat tema ini karena mau nggak mau ya kita itu sadar ya bahwa kesehatan itu sesuatu yang mahal. Mahal banget ya. Orang itu baru terasa sehat, mahalnya sehat kalau dia itu udah kerasa sakit. Ya, betul gitu ya Mas ya. Jadi kalau udah kerasa sakit ya itu mahal sehat tuh menjadi sesuatu yang sangat berharga ya kan. Tapi ketika dia sehat, orang kadang-kadang belum merasa butuh untuk menjaga kesehatan ya kan. Dalam artian makannya sembarangan, mungkin juga nggak olahraga ya. Ini akhirnya kan jadi masalah ya kan, ketika sakit baru bingung ya kan gimana ya kan. Nah, ternyata salah satu ikhtiar yang bisa kita lakukan adalah dengan produk lebah. Jadi ikhtiar ini bukan hanya dalam rangka untuk setelah sakit baru ikhtiar. Nah, ikhtiar ini harusnya sebelum sakit juga harus ikhtiar untuk menjaga. Nah, produk lebah ini ada madu, ada bee pollen, ada royal dairy, dan yang termasuk yang dikatakan P3K-nya lebah itu adalah propolis. Nah, kali ini kita akan ngobrol nih ya tentang dari A sampai Z tentang propolis bersama Mas Hajar. Nah, Mas Hajar ini dosen Mas nih. Dosen di farmasi, betul nih? Di farmasi, di pasca sarjana atau di S1-nya, Mas? Di S1. Jadi saya kebetulan pengajar S1 S1 farmasi di Malang. Di Malang, di dosen di kampus negeri di Malang ya. Oke. Nah ini pas banget ya Mas Hajar di farmasi. Ini kalau misalnya kita ngobrol lebih lanjut nih, tanya dulu nih ya saya ya. Propolis itu sebetulnya apanya lebah sih Mas? Karena banyak nih ya teman-teman tuh, apalagi kalau di luar negeri itu banyak nggak ngerti propolis itu apa ya kan gitu kan ya. Dikira propolis itu lebah ya kan, sampai pernah ada suaminya mitra saya itu ya, itu ketika ditanya propolis ya, kebetulan dia dari Sudan ya, temannya di Sudan tuh tanya propolis itu apa, dijelaskan ya madu berarti kan, bukan madu, ini dijelaskan lagi ya itu madu namanya. Nah, jadi nggak bisa bedakan gitu lah. Mungkin kita tanya nih Mas Hajar nih, propolis itu apa sih sebetulnya? Monggo Mas Hajar. Oke, mungkin sedikit perkenalan ya. Tadi kan sudah dikenalkan. Saya salah satu dosen di kampus negeri di Malang dan saya seorang apoteker. Nah, kebetulan bidang saya di farmasi atau di apoteker salah satunya juga menggeluti bidang bahan alam. Nah, propolis ini merupakan salah satu bidang bahan alam yang sebenarnya sudah digunakan sejak lama. Namun kembali mencuat tinggi sebelum pandemi dan sangat digemari, sangat dicari saat pandemi dan pasca pandemi seperti ini. Nah, memang seperti yang dikatakan Mas Bayu bahwa tidak semua orang familiar dengan propolis. Tahunya hanya madu dan beberapa royal jelly. Beberapa yang tahu royal jelly lebih dikenal karena mungkin beberapa tahun sebelumnya itu ada suatu bisnis yang mengangkat royal jelly. Terkait propolis memang cukup baru di Indonesia, edukasinya memang kurang. Nah, apa sih propolis ini?
secara sederhana untuk kita mudah menangkapnya, kita mudah memahami tentang propolis ini adalah, jadi dia semacam cairan yang dihasilkan oleh lebah, yang diolah dari getah tanaman, dan fungsi utamanya itu sebagai pelindung dari sarang lebah sendiri. Jadi kita semua tahu dong sarang lebah itu bentuknya seperti apa. Nggak pernah ada ceritanya sarang lebah itu membusuk selama masih dihuni. Kemudian tidak pernah ceritanya diserang oleh hewan lain. Bahkan yang besar sebesar burung pun dia nggak pernah mengambil. Jadi, dan bakteri-bakteri kecil, kemudian mikroba, kita nggak pernah mengetahui bahwa ternyata sarang lebah yang diambil itu busuk. Jadi salah satu fungsi atau kenapa sih kok propolis ini penting untuk si lebah atau dari mana asalnya? Pertama itu tadi dari getah tanaman yang diambil. Jadi bukan hanya getah saja, itu sudah diolah oleh si lebah sehingga menghasilkan suatu tanaman. Dia bentuk sangat lengket, sangat kental sekali, warnanya cenderung ke coklat-coklatan kalau di sarang lebah. Dan kalau kita lihat di mana sih letaknya, bedanya dengan letaknya madu, kalau madu kan di dalam. Nah, kalau si propolis ini dia mengisi sela-selanya antar bentuknya kan heksagonal tuh. Jadi dia untuk melapisi luarnya supaya yang di dalam itu lebih terjamin, lebih kuat. Jadi secara mudah atau sederhananya seperti itu, Mas Bayu, terkait asalnya itu dari mana. Dan madu bisa tidak pernah kadaluarsa di dalam sarang lebah, ya salah satunya adalah berkat dari si propolis ini. Dia menjaga dari luar supaya madu yang di dalam itu tidak pernah rusak. Seperti itu. Ya, ya. Jadi madu itu kalau di dalam sarang sampai kapanpun sebenarnya nggak bisa rusak ya? Iya, jadi karena fungsinya salah satunya nanti mungkin kalau teman-teman yang menonton di sini bisa mengetahui bahwa fungsi utama salah satunya, tidak semuanya, salah satunya yang paling sering digunakan sebagai antibiotik alami. Sehingga kalau ada bakteri, ada virus, bakteri-bakteri yang mau menyerang itu sudah sebagai shield-nya sudah tertamangi sendiri dari propolis itu. Sehingga akan menjaga kualitas madu yang di dalamnya. Seperti itu. Berarti itu kayak hiasan tuh yang di atasnya, di belakang Mas Hajar tuh bentuk heksagon itu ya? Ya, bentuk heksagon. Jadi di antara untuk memperkuat, melekatkan, kemudian menghapus salah satunya propolis kalau di sarang lebah. Oke. Nah, tadi kalau kita ngomong berarti kalau misalnya untuk lebah tadi itu propolis itu menjaga madunya tidak mudah rusak ya. Kalau kira-kira nih kalau buat lebah dan buat manusia ini khasiatnya lebih jauh untuk propolis ini apa sih sebetulnya? Kasih tahu dong ini apa ya khasiatnya untuk propolis ini? Oke, khasiatnya sebenarnya sangat banyak sekali ya. Karena untuk lebah aja sudah begitu hebatnya menjaga daya tahan sarangnya. Nah, bagi manusia tentu antioksidan itu yang paling tinggi. Jadi kandungan utama dari propolis adalah flavonoid. Yang kita ketahui di tanaman, flavonoid itu sangat bagus untuk daya tahan tubuh, untuk antioksidan, supaya tidak mudah teroksidasi, tidak mudah terkena penyakit, untuk daya tahan tubuh, meningkatkan vitamin, dan sebagainya. Itu secara global, secara umum. Terus fungsinya apa saja selain untuk daya tahan tubuh? Yang pertama tadi, seperti sarang lebah, kalau kita mengonsumsi propolis, itu sangat utamanya adalah kita akan lebih kuat terkait serangan dari bakteri, sehingga infeksi itu sangat sangat kecil kita akan terkena infeksi, ataupun sudah terkena itu akan meningkatkan daya tubuh dan mengurangi infeksi. Sebagai contoh penggunaannya, si propolis ini dia bisa dengan cara oral diminum ataupun dengan topikal dioleskan. Jadi kalau ada nih yang luka terbuka, mungkin jatuh, terbakar, dan sebagainya, itu bisa dengan cara diteteskan, dioleskan. Itu akan seperti sarang lebah tadi, dia akan melapisi luarnya. Sehingga walaupun terbuka, itu akan kecil kemungkinan terinfeksi. Jadi seperti seolah sarang lebah tadi yang sudah dilapisi oleh propolis, dia akan lebih kuat. Tidak akan rentan terkait bakteri. Kemudian buat yang
penderita diabetes itu bisa meningkatkan sensitivitas dari sel yang menghasilkan insulin. Sehingga yang bagi keluarga yang di sini, kemudian mungkin bahkan kan sekarang diabetes itu bukan makanan dari dewasa ke atas, bahkan yang usia 20 pun sudah banyak yang terkena diabetes. Itu sangat bagus untuk menggunakan propolis karena selain daya tahan tubuh meningkat, kadar gula akan lebih terkontrol. Kemudian ada juga mulai zaman dahulu itu digunakan sebagai anti radang. Yang paling mudah biasanya digunakan oleh para dokter gigi ya. Sakit gigi itu bisa diteteskan langsung atau dibuat kumur. Kembali lagi sebenarnya fungsinya salah satunya untuk antibakteri karena radang itu salah satunya disebabkan bakteri. Kalau pangkal yang sudah disembuhkan, radang akan menurun. Itu sebagai anti radang. Nyeri juga sama. Jadi masih satu ikatan ya. Infeksi, radang, nyeri itu satu rangkaian. Jadi bagi yang punya radang, nyeri, kemudian infeksi itu sangat bagus. Kemudian bahkan penelitian terkini untuk sel kanker pun itu bisa Mas Bayu, bisa digunakan bagi terapi komplementer dari terapi untuk kanker. Dan yang paling umum meningkatkan daya tahan tubuh itu paling penting. Nah mungkin tadi disampaikan kapan sih menjaga kesehatan itu penting, apakah setelah sakit baru merasa harus minum obat atau tidak dan sebagainya. Penggunaannya bukan nunggu sakit dulu, karena preventif jauh lebih penting. Jadi penggunaannya sehari dan sebagainya rutin, karena dia berasal dari bahan alam, selama tidak ada kontraindikasi, itu aman dan sangat dianjurkan digunakan setiap hari, karena ini bahan alam. Seperti itu untuk manfaatnya dan sedikit penggunaannya. Menarik sekali ya. Ternyata Allah sudah menciptakan bahan itu dari alam. Itu bagus banget ya. Jadi buat penyembuhan bisa, untuk luka luar juga bisa, ya kan? Ini sayang sekali ya. Tapi penggunaannya di Indonesia tuh masih banyak orang belum tahu. Dan tadi Mas Ajat bilang katanya preventifnya adalah bisa gunakan tiap hari, maka bisa mencegah sebelum sakit itu datang, gitu ya Mas ya, betul ya? Jadi ya, belum sakit kita cegah dulu ya kan. Mungkin sama halnya mungkin ya dengan orang itu makan sayur ya, makan atau minum madu mungkin yang memang digunakan harian ya untuk menjaga kesehatan tubuh, mungkin seperti itu ya. Nah ini terkait ini ada satu pertanyaan yang menarik nih ya. Kalau tadi kita Mas Hajar bilang Mas Hajar tuh lebih banyak fokus pada bidang di farmasi adalah terkait bahan alami ya. Ini kalau kita ngomong propolis ini kira-kira pernah nggak ada kepikiran apa ya yang bisa membedakan antara propolis ini kan ya sebagai bahan alami ya kalau dibandingkan dengan yang sejenis ya kan, tapi yang sintetis ya kan gitu kan ya, atau produk-produk sintetis. Apa sih bedanya antara penggunaan bahan alami dengan sintetis tadi itu? Mungkin bisa kasih pencerahan nih. Oke, pertanyaan menarik. Jadi sama seperti saat saya praktek di apotek. Jadi saat pemilihan multivitamin ya, mungkin multivitamin yang di levelnya propolis atau di sediaan sintesis atau obat-obatan yang kita kenal, biasanya kalau yang menggunakan bahan alami itu akan cenderung lebih aman karena salah satu kuncinya dia larut dalam air. Jadi misalkan kita kelebihan makainya pun dia akan terlarut, akan tereliminasi dengan kita minum air putih. Beda halnya dengan penggunaan obat yang sintesis multivitamin misalkan. Multivitamin beberapa multivitamin vitamin dia tidak larut mudah dalam air sehingga saat digunakan dalam jangka panjang terus-menerus itu akan menumpuk di ginjal. Hampir semua obat, tidak semuanya ya, tapi hampir semuanya. Sehingga pasti dalam penggunaan obat jangka panjang itu kalau kita memperhatikan kontraindikasi, awas atau perhatiannya pasti ada perhatikan penggunaan jangka panjang. Ataupun kalau memang harus digunakan jangka panjang untuk obat-obat sintesis itu ada pertimbangan khusus. Jadi sebagai contoh gini, pada orang tua atau lansia yang dia penyakit generatif, penggunaan obatnya jangka panjang sekali,
apakah itu harus dihentikan atau tidak tergantung dari hasilnya. Apakah kalau dihentikan akan lebih baik daripada menggunakan, seperti itu. Namun pasti akan ada efek sampingnya. Pasti akan ada efek sampingnya, entah itu di ginjal, entah mungkin ada di organ yang lain dan sebagainya. Sedangkan kalau bahan alam seperti kita makan sayur, mungkin makan nasi dan sebagainya, insya Allah nggak akan ada efeknya, karena pasti kalau kelebihan itu akan dikeluarkan. Dan karena sifatnya alami, efeknya memang kekurangan satunya dia tidak akan secepat sediaan sintesis. Namun bukan berarti itu menjadi kelemahan, itu menjadi salah satu keunggulan. Kita penggunanya tidak harus nunggu sakit dulu. Jadi karena bahan alami seperti makan buah, itu sama alami, kita menggunakannya misalkan mau mendapatkan vitamin C, bukan berarti kalau saat sakit baru memakan jeruk. Kalau kita rutin menggunakan jeruk, itu juga vitamin C akan terjamin. Seperti itu. Jadi penggunaannya dalam jangka panjang, kalau bahan alami itu akan jauh lebih aman dibandingkan sediaan yang sejenis dalam bentuk sintesis. Jadi seperti itu, Mas Bayu. Oke. Jadi berarti memang sesuatu yang alami itu lebih baik memang penggunaannya adalah secara teratur. Mungkin seperti itu ya. Karena dengan penggunaan kita secara teratur, itu berarti kita juga menjaga ya tubuh kita ini, kemudian sebelum kena sakit dan sebagainya kita sudah pakai gitu. Ini nih yang di YouTube ya teman-teman, boleh dong mungkin bisa tulis ya siapa di sini yang sudah pernah pakai propolis ya. Kalau sudah pernah pakai boleh dong tulis ya kan, sudah pernah ya kan gitu. Tuh, nanti mungkin bisa cerita sedikit untuk apa sih penggunaan propolis yang dipakai sama teman-teman. Monggo silakan tulis di chat di YouTube ya. Itu bisa langsung chat yang sudah pernah pakai. Nah, silakan. Insya Allah kita podcast seperti ini ya, yang mencerahkan, mencerdaskan dan santai di sore hari kayak gini. Insya Allah kita rutin nanti mengadakan ya. Oke, ini tadi kita sudah ngobrol tentang apa itu propolis, manfaatnya apa, khasiatnya apa, terus kemudian perbedaannya dengan yang alami itu apa. Jadi memang sesuatu yang alami itu sifatnya memang treatment ya untuk menjaga kesehatan tubuh kita, sehingga jangan diharapkan kemudian saknyek gitu langsung gitu ya. Nah, ini saya jadi teringat ya dalam Al-Qur'an itu di surat An-Nahl ya, jadi khusus tentang membahas tentang lebah ini itu ada surat khusus tentang lebah ini dan produk yang dihasilkan dari lebah ini ya. Apakah propolis ini termasuk salah satunya, Mas, yang kemudian direkomendasikan dalam Al-Qur'an tadi? Menurut Mas Hajar gimana? Iya, jadi kebetulan juga di tempat saya ngajar itu mengajarkan tentang integrasi. Jadi integrasi di kami itu ada integrasi antara sains dan Islam, itu yang pertama, juga integrasi di dalam pembelajaran. Nah, di sains dan Islam mempelajari salah satunya apa-apa yang ada sains di Al-Quran dan Al-Hadis itu akan kami pelajari. Nah, salah satunya beberapa teman-teman mahasiswa itu juga membahas terkait madu, kemudian produk lebah. Nah, propolis, saya juga pernah, saya lupa dari mana, tapi ada yang menyebutkan bahwa yang dimaksud produk lebah itu kalau di bahasa Indonesia kan memang menjadi madu. Namun kalau dalam bahasa Arab aslinya, nanti kalau yang lebih paham kalau salah tolong dibenarkan, itu bukan madu dalam bahasa terjemahan di bahasa Arabnya. Jadi produknya itu adalah produk lebah, istilahnya seperti itu. Jadi tidak hanya khusus madu, jadi seluruh yang dihasilkan oleh lebah, baik itu sarangnya, tadi ada polennya, ada propolis, ada madu, ada royal jelly, itu termasuk dalam produk lebah yang disyaratkan dalam An-Nahl tadi. Jadi produknya, kalau pertama dia sudah masuk dalam Al-Quran, itu pasti punya keunggulan yang khusus, dan dia sangat direkomendasikan. Mungkin pada saat mencari hadis dan sebagainya nggak ada kok yang menggunakan propolis, karena memang zaman dulu belum bisa menemukan bedanya antara mana madu, mana propolis,
mana polennya dan sebagainya. Namun penggunaannya, kalau kita orang-orang zaman dahulu, sarang tawon atau sarang lebah itu dikonsumsi. Jadi ada yang langsung dimakan, ada yang disayur dan sebagainya. Sehingga kita tahu orang tua kita zaman dahulu sangat sehat sekali, sangat kuat sekali, jarang muncul penyakit-penyakit yang seperti ini. Ya salah satunya bagi yang di desa ya, saya mengalami sendiri, kakek saya sendiri dia beliau menggunakan sarang lebah itu setelah diambil madunya, ya tidak dibuang, ya bisa dikonsumsi. Entah diolah seperti apa, kurang paham waktu masih kecil, tapi itu bisa dikonsumsi. Sehingga produk lebah itu tidak hanya terbatas madu, bahkan sarangnya pun itu menjadi salah satu produk lebah. Dan di Al-Quran tidak hanya selesai di hal madu tadi, tapi juga mensyaratkan mengonsumsi makanan yang halal dan thayyib. Nah, madu tentu sangat masuk kriteria halalnya karena dari bahan alam, dan thayyibnya sangat dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki itu sangat-sangat thayyib sekali. Seperti itu kalau menurut saya, Mas Bayu. Oke. Nah, ini nih ya salah satu propolis ya yang saya rekomendasikan itu adalah British Propolis ya. Nah, untuk British Propolis ini selain sudah halal ya, tadi kan disampaikan ya harus yang halal dan thayyib ya kan. Nah, selain sudah halal, terus kemudian juga sudah BPOM ya. Kemudian kalau kemudian kita halal MUI itu Indonesia, kalau British Propolis itu dapat 2 halal. Jadi double ya. Halal MUI-nya iya, halal dari Inggris juga iya. Jadi halal komitenya Inggris itu dapat juga tuh sertifikatnya. Terus kemudian BPOM-nya itu BPOM Indonesia-nya dapat ya, juga FDA ya kan. FDA ini seperti BPOM ya Mas ya, Mas Ajar ya. Iya. Jadi menariknya di British Propolis itu tadi kan di Islam mengajarkan halal thayyib ya. Untuk halalnya kita sudah kalau di Indonesia menggunakan di British Propolis itu menggunakan MUI karena masih sertifikat yang lama. Kemudian thayyibnya apa sih thayyib di sini? Ya ini berdasarkan kalau kita di BPOM, kalau di Amerika FDA tadi. Jadi karakteristik yang disyaratkan di agama, di Islam, agama kita di Islam, halal dan thayyib sudah terpenuhi. Halal kita sudah sesuai dari MUI, dan thayyibnya, jadi BPOM itu screening, mengecek apakah obat ataukah sediaan ini ataukah minuman makanan ini sudah baik berdasarkan peraturan yang ada di Indonesia. Kalau FDA berarti bagaimana di Amerika dengan standar yang lebih tinggi itu sudah thayyib, sudah baik. Baik itu berarti produk ini aman dan dia berkhasiat. Jadi benar-benar sudah terjamin, jadi nggak perlu diragukan. Kalau suatu produk sudah memiliki standar kualifikasi minimal MUI dan BPOM itu sudah sangat baik, apalagi kalau memiliki sertifikat yang dari FDA itu sangat ketat sekali, sehingga kalau memiliki ya istilahnya bukan kaleng-kalengan, bukan main-main, karena tidak banyak produk di Indonesia yang produk Indonesia sendiri yang menembus ke FDA. Kalau BPOM wajib karena beredar di Indonesia. Seperti itu gambarnya. Oke. Nah, ini kalau kita ngomong tentang British Propolis, berarti ini kan propolis dari Inggris. Kira-kira nih ya, apa sih bedanya ya antara propolis yang dari Inggris dengan propolis dari Indonesia nih? Beda nggak sih, Mas? Oke, tentu ada perbedaan ya. Ada perbedaan dari segi pertama, tadi kan propolis itu dasarnya dari getah tanaman. Tanaman yang digunakan itu tentu akan menghasilkan kandungan yang berbeda. Tiap alam beda-beda. Bahkan sesama Indonesia itu akan berbeda, musim berbeda akan berbeda. Di Indonesia 2 musim, kemudian propolis ada juga yang dari negara lain, misalkan ada yang Brasil, itu kan berbeda, dan Inggris berbeda. Nah, kebetulan kalau di Inggris ini kan ada 4 musim nih. Tentu akan menghasilkan tanaman yang berbeda. Tanaman berbeda itu akan menghasilkan daya tahan dari sarang. Tadi kan propolis itu untuk melindungi sarang supaya tidak terkena bakteri, tidak membusukkan, tidak ada dan sebagainya kan. Nah, kalau misalkan pada musim dingin itu akan membutuhkan produkan yang berbeda. Musim panas berbeda, musim gugur
berbeda, salju juga berbeda, sehingga kalau semakin kasarannya gitu, semakin banyak tempaan yang diterima oleh si sarang dan dia terbukti sarangnya masih utuh, ya berarti jauh lebih lengkap saat akan dikonsumsi atau digunakan di manusia. Sehingga tentu akan ada perbedaan antara yang di Inggris dengan yang ada di negara lain, di Indonesia misalkan, atau mungkin di Brasil tadi. Sehingga akan jauh menghasilkan kandungan, mungkin sama-sama propolisnya, sama-sama flavonoidnya, tapi berbeda kadar kandungannya. Seperti itu. Oke, ini kalau 4 musim ya. Kalau di Indonesia ini musimnya ada banyak ya ini ya. Ini ada musim durian, nanti itu ada musim rambutan, ada musim apa lagi nih? Musim mangga ya. Ini nanti propolisnya kayaknya seru itu ya. Tapi yang dimaksud di sini maksudnya musim cuaca ya. Ini ada yang nulis nih di YouTube ya kan, dari Asik Channel ya. Propolis rekomendasi dari langit ikhtiar untuk menjaga kesehatan dan mengatasi berbagai macam keluhan. Masya Allah. Terus dari Ika Islamiyah, BP itu bisa menjadi wasilah kesehatan keluarga. Masya Allah. Ini berarti sudah pernah pakai nih ya kan, sudah ada yang pernah menggunakan, pakai ya kan. Nah ini kira-kira nih ya, kalau kemudian kita bilang penggunaan nih ya, ini penggunaan propolis ya, mungkin ya kita bisa ambil pelajaran apa nih? Ini kan kurang 3 menit nih ya. Kita kasih closing statement ya, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari lebah dan dari produk lebah yang satu ini nih, apa Mas? Oke. Mungkin karena mau singkat, pertama lebah ya, kita tahu semua lebah itu di Al-Quran juga sudah sangat dijelaskan bagaimana pribadi lebah itu, mulai dari dia tidak akan mengganggu kalau tidak diganggu, dan kalau diganggu dia tidak akan kabur. Itu dari sifatnya. Kemudian dari tadi sedikit mengulang, ada kulu mimma rozaqna halal thayyibah. Jadi ambillah, makanlah halal dan thayyib. Nah, di agama ini halal dan thayyib itu bukan hanya terkait produknya, tapi juga terkait prosesnya. Jadi kita kalau makan buah itu halal, tapi kalau nyolong juga jadi haram. Sama halnya dengan dari lebah tadi. Lebah kan ngambil yang baik-baik saja. Dia nggak akan ada ceritanya lebah ngambil misalkan makanan di dalam rumah, kemudian punyanya dari sampah yang tidak thayyib. Jadi lebah akan mengambil yang halal dan thayyib. Jadi kita harus sangat meneladani dari proses tadi pribadi lebah seperti apa, kemudian selalu mengambil dan mengeluarkan, tidak hanya mengambil saja, mengambilnya lebah itu yang baik, mengeluarkannya juga yang baik. Jadi dari lebah kita bisa meneladani pribadi yang kuat dengan mengambil yang baik serta mengeluarkan yang baik juga. Di minimal itu yang bisa kita pelajari atau kita tangkap dari si lebah dan produknya. Itu Mas Bayu. Oke, asik banget ya. Jadi udahlah produknya bagus, baik ya. Nah, dan kita bisa mengambil pelajaran dari lebah ini tadi, ya kan, mengambil yang baik-baik saja, ya kan, buang yang jeleknya. Nah, ini kita sebagai seorang Muslim, ya ibaratnya juga menjadi seperti lebah, ya kan. Kalau Ustadz Dasat Latif itu pernah bilang itu, kita menjadi lebah itu artinya kita sebagai seorang Muslim itu memberikan manfaat ya pada orang-orang di sekitar kita. Jadi kita itu jangan jadi perusak, jadi pengganggu, tapi kita kemudian memberikan manfaat yang baik, yang bagus bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, bagi teman-teman ya yang mau tahu lebih banyak tentang produk propolis atau BP ini, silakan bisa tanya-tanya deh sama yang undang ke podcast kita sore hari ini ya. Terus kalau kemudian teman-teman juga pengen, oh ternyata bagus ya, khasiatnya juga bagus ya, terus kemudian direkomendasikan oleh para tokoh, oleh para ustadz ya. Nah, coba deh setelah saya pakai ternyata cocok, saya rekomendasikan ya, rekomendasikan kepada orang-orang terdekat kita untuk ikhtiar kesembuhan.
karena saya banyak banget ya, alhamdulillah ya, atas izin Allah, orang yang sudah pakai British Propolis itu kemudian mereka sembuh dari penyakitnya. Itu alhamdulillah banyak sekali. Tuh. Nah, silakan kita ikhtiarkan ini juga ya untuk keluarga kita, orang-orang terdekat kita. Dan bagi yang kemudian pingin, aku mau ikutan menawarkan ini ke orang, ya kan, silakan bisa hubungi yang mengundang, nanti tanya-tanya tuh gimana ya kalau mau ikutan jualan. Jadi ibaratnya ya, kalau di BP itu ya dikonsumsi itu menyehatkan, dijual lagi insya Allah menguntungkan gitu. Nah insya Allah itu terakhir Mas Bayu, tadi kan disampaikan juga ya terakhir ada terkait usaha di Propolis. Nah di sini bukan hanya promosi, memang iya kita harus menyampaikan yang baik. Jadi tidak hanya menjual, karena kami sekeluarga juga memanfaatkan atau menerima manfaatnya. Jadi yang ada di belakang ini, yang di belakang layar, ini bukan produk jualan, ini yang sudah saya konsumsi. Jadi produknya bukan hanya jualan tok, ini enggak. Jadi kami benar-benar menggunakan, ini hanya beberapa, karena tempatnya kecil, jadi hanya beberapa yang sanggup ditampung, sehingga tidak hanya keluar tanpa bukti ya, kita pun menggunakan karena manfaatnya memang ya alhamdulillah. Selama pandemi, sebelum pandemi itu juga kesehatan, walaupun ya dengan izin Allah tentu saja, wasilah salah satunya dengan menggunakan propolis ini kesehatan terjaga. Kemudian dengan anak-anak pun juga sama, jadi tidak hanya dewasa, anak-anak juga bisa menggunakan, ada yang untuk khusus anak-anak, dan saat kondisi sakit hanya 1-2 kali pakai, karena rutin ya, bukan hanya saat sakit digunakan. Mungkin saat sakit dosisnya meningkat, saat tidak dosisnya cukup sehari sekali. Itu sangat, insya Allah sangat membantu sekali. Itu yang dari segi kesehatan. Dari segi bisnis tadi menawarkannya juga mudah, kemudian semua orang membutuhkan, itu sangat penting. Jadi nanti kalau yang sampaikan Mas Bayu tadi, kalau ingin mengetahui bagaimana sih model usahanya, monggo bisa langsung menghubungi masing-masing yang memberikan tadi. Ini tambahan terakhir Mas Bayu. Masya Allah, alhamdulillah ya. Jadi insya Allah kalau misalnya teman-teman yang juga mau ikut serta ya bisa menghubungi, dan nanti ya insya Allah semuanya akan diajarkan. Kita kalau di sini ilmu itu nggak ada yang disembunyikan, kita buka semua ilmu itu ya, kita ajarkan semuanya, kita kasih tahu semuanya udah. Jadi nggak ada yang ditutup-tutupi ya kan gitu. Justru kalau bisa ya sama-sama bertumbuh, sama-sama sehat ya, sama-sama saling mensukseskan gitu. Insya Allah gitu podcast kita sore hari ini, semoga bisa mencerahkan ya, bisa memberikan pandangan baru, insight baru buat teman-teman. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum